Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Lili di channel Pembahasan Lili. Hari ini saya akan kembali membahas 6 soal tes intelijensi umum. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita mulai dari nomor 1. Nah, pada soal yang pertama ada soal eksponen nih. Silakan kalian coba kerjakan dulu ya. Gimana? Sudah? Oke. Untuk mengerjakan soal ini, kita harus mengingat lagi dua sifat perpangkatan ini, teman-teman. Nah, pada soal kan bilangan pokoknya belum sama nih. Yang satu 4 dan yang satu 16 kan? Berarti harus kita samakan dulu ya. 4 itu sama nilainya dengan 2 pangkat 2 dalam kurung X plus 2. Sama dengan akar pangkat 4 dari 16 itu sama nilainya dengan 2 pangkat 4 dalam kurung X plus 3. Seperti ini ya teman-teman. Terus selanjutnya bentuk akarnya ini kita hilangkan ya, yaitu dengan menggunakan sifat perpangkatan yang pertama ini. Akar berarti nilai pangkatnya kita bagi, berarti sama dengan 2 pangkat 4 X plus 3 dibagi dengan 4. Seperti ini ya teman-teman. Karena bilangan pokoknya sudah sama, berarti duanya ini masing-masing bisa langsung kita coret ya. Dan karena ini adalah perkalian, berarti 4-nya ini juga bisa langsung kita coret. Sehingga sisanya tinggal 2x plus 4 sama dengan x plus 3. X-nya kita pindah ruaskan ya teman-teman, sehingga 2x min x sama dengan min 4 ditambah 3. Jadi x adalah minus 1. Jadi untuk soal yang pertama ini, pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang B. Gimana? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, pada soal yang nomor 2 dan nomor 3 ada contoh soal analogi nih. Silakan kalian coba kerjakan dulu ya. Gimana? Sudah? Oke. Untuk yang nomor 2, hubungannya gini. Satuan suhu dalam satuan internasional adalah Kelvin. Sementara kalau satuan waktu dalam satuan internasional adalah seconds ya, atau detik. Sehingga untuk yang nomor 2 ini, pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang B. Terus kalau yang nomor 3, pendek, kecil sama dengan tinggi, titik-titik. Jadi untuk yang nomor 3, ini polanya gini. Lawan dari pendek itu adalah tinggi, lawan dari kecil itu adalah besar. Sehingga untuk jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang B. Gimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Kalau jawaban saya salah, mohon koreksinya ya. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Nah, pada soal yang nomor 4, ada soal perbandingan nilai nih. Silahkan kalian coba kerjakan dulu ya. Gimana? Sudah? Oke. Pada soal ini, kita disuruh untuk mencari hubungan antara X dan Y ya. Oke, langsung saja kita cari tahu dulu nih, berapa nilai Y-nya ini. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang dalam waktu 21 hari. Oke, jadi pelannya gini ya. 12 orang dalam waktu 21 hari. Terus pernyataan Y, jumlah pekerja yang dibutuhkan agar pekerjaan tersebut dapat terselesaikan dalam waktu 9 hari. Oke, jadi untuk yang pernyataan Y, polanya gini. X orang dalam waktu 9 hari. Jadi maksudnya, berapa jumlah pekerja yang dibutuhkan agar pekerjaan tersebut dapat terselesaikan dalam waktu 9 hari, gitu ya teman-teman. Nah, pola ini merupakan pola perbandingan berbalik nilai ya teman-teman. Jadi logikanya gini, jika jumlah pekerjanya semakin banyak, maka pekerjaannya akan cepat selesai. Jadi, jika jumlah harinya menurun, 21 hari ke 9 hari itu kan menurun kan harinya, pasti jumlah pekerjanya makin bertambah. Jadi, nanti pekerjanya ini pasti di atas 12 orang. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, untuk mengerjakan soal perbandingan berbalik nilai, cukup kita kalikan lurus saja ya. Jadi, 9 dikali Y sama dengan 12 dikali 21. Jadi, Y sama dengan 12 dikali 21 dibagi dengan 9. 9 bagi 3 dapat 3, 21 bagi 3 dapat 7. 3 bagi 3 dapat 1, 12 bagi 3 dapat 4. Sehingga nilai Y adalah 28 orang. Nah,
28 orang ini adalah jumlah pekerja yang dibutuhkan agar pekerjaan tersebut dapat terselesaikan dalam waktu 9 hari. Sehingga dapat kita ketahui bahwa perbandingan X dan Y adalah 14 dibanding 28. Ini masing-masing bisa kita sederhanakan ya, masing-masing bisa kita bagi dengan 14. 14 bagi 14 dapat 1, 28 bagi 14 dapat 2, sehingga perbandingan X dan Y adalah 1 dibanding 2. Jika kita masukkan ke dalam opsi jawabannya, maka pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang C ya teman-teman, yaitu 2X sama dengan Y. 2 dikali 1 kan 2, Y-nya juga 2, berarti 2 sama dengan 2, gitu teman-teman. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke soal yang ke-5. Nah, pada soal yang nomor 5, masih dengan soal cerita nih. Silakan kalian coba kerjakan dulu ya. Gimana? Sudah? Oke. Tony mendapatkan uang hadiah dari sebuah perlombaan yang ia ikuti. Sepertiga dari uangnya ia gunakan untuk membeli mainan, dan setengah dari sisanya ia gunakan untuk membeli baju. Ternyata uang Tony masih tersisa 60.000. Berapa banyak uang hadiah yang Tony peroleh dari perlombaan tersebut? Oke, jadi untuk soal yang nomor 5, penyelesaiannya gini. Kita anggap uang awal atau uang yang belum dibelanjakan itu adalah 1. Seperti ini ya. Terus, sepertiga dari uangnya ia gunakan untuk membeli mainan. Berarti 1 ini kita kurangi dengan 1/3. 3 dikali 1, 3. 3 dikurangi 1, hasilnya adalah 2/3. Nah, 2/3 ini adalah sisa uang setelah dibelikan mainan. Terus, kalimat selanjutnya, setengah dari sisanya ia gunakan untuk membeli baju. Berarti, 2/3 ini selanjutnya kita bagi dengan 2. Untuk mempermudah mengerjakannya, pembagian 2-nya ini langsung saja kita ubah ke dalam bentuk perkalian ya, sehingga ini sama artinya dengan dikali setengah. Gimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Oke, karena ini perkalian, berarti 2-nya ini masing-masing bisa langsung kita coret ya, sehingga hasilnya adalah 1/3. Nah, 1/3 ini adalah sisa akhirnya ya, yang nilainya setara dengan 60.000. Terus pertanyaannya, berapa banyak uang hadiah yang Tony peroleh dari perlombaan tersebut? Nah, jadi untuk soal ini logikanya gini. Jika 1/3 bagiannya aja nilainya setara dengan 60.000, kalau utuh atau 1 itu nilainya berapa? Nah, gini ya teman-teman. Jadi ini merupakan pola perbandingan lurus ya. Maksudnya adalah jika bagiannya ini naik atau mengalami penambahan, 1/3 ke 1 itu kan naik kan? Berarti nilai uangnya ini juga akan ikut naik juga, atau di atas 60.000. Bisa dipahami ya? Nah, tadi kan kalau perbandingan berbalik nilai kita kalikan lurus. Nah, sekarang kalau perbandingan lurus kita kalikan silang. Jadi, 1/3 dikali X sama dengan 60.000 dikali 1. Kita tulis saja 60.000. Jadi, X adalah 60.000 dikali 3/1. Jadi, X adalah 180.000. Nah, 180.000 ini adalah banyak uang hadiah yang Tony peroleh dari perlombaan tersebut. Sehingga untuk soal yang nomor 5 ini, pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang D. Gimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir nih, soal yang ke-6. Nah, pada soal yang terakhir ada soal penalaran nih. Silakan kalian coba kerjakan dulu ya. Gimana? Sudah? Oke. Semua pohon berakar, bercabang, dan juga memiliki daun. Tanaman A memiliki akar dan daun, tetapi tidak bercabang. Kesimpulan untuk pernyataan di atas adalah titik. Oke, jadi dari sini dapat kita ketahui bahwa aturan mutlak sebuah benda yang dapat dikatakan sebagai pohon adalah berakar, bercabang, dan juga memiliki daun. Jika syarat ketiganya ini tidak bisa terpenuhi, maka benda tersebut tidak bisa disebut sebagai pohon. Terus pernyataan keduanya kan berbunyi tanaman A memiliki akar dan daun tetapi tidak bercabang. Nah, di sini kan ada satu syarat nih yang tidak bisa dipenuhi oleh tanaman A, yaitu adalah tidak bercabang. Berarti tanaman A ini
tidak bisa kita sebut sebagai pohon. Kita tulis saja tanaman ini adalah bukan pohon ya teman-teman. Sehingga untuk yang nomor 6 ini, pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang D, yaitu tanaman A adalah bukan pohon meskipun berakar dan memiliki daun. Bisa dipahami ya teman-teman? Kenapa jawabannya nggak pilih yang C saja Kak? Yaitu tanaman A adalah pohon pisang. Bisa juga sih, tapi belum tentu juga sih teman-teman. Gimana ya? Intinya, kalau kalian pilih jawaban yang C, itu yang ada kalian malah melanggar aturan mutlaknya ini. Aturannya ini pokoknya nggak boleh dilanggar loh teman-teman. Kalau satu syaratnya saja tidak bisa dipenuhi, berarti ya bukan pohon. Gitu teman-teman. Jadi untuk yang nomor 6 ini jawabannya yang D saja ya. Oke, mungkin sekian dulu video pembahasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.